Anak baru sekarang dapat jawaban salam yang semangat ini. Pak, ini waktunya orang ngantuk segala. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Satu hal yang harus terpatri di dalam hati kita, bahwa segala kesuksesan yang kita raih, segala pencapaian yang kita dapatkan itu murni dari Allah. Sehingga manusia tidak berbangga dengan dirinya sendiri, lupa kalau dia makhluk yang tercipta dari tanah yang lemah dan bakal balik menjadi tanah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk suri tauladan kita, untuk panutan kita, untuk baginda Nabi kita Muhammad, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Amma ba'du. Jamaah rahmatullah, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres. Jadi ini sebuah kehormatan buat anak bisa berjumpa dengan mereka yang kerja siang dan malam untuk mengamankan negeri, dengan mereka yang siap berkeringat, yang siap menghirup asap motor, mobil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat negeri. Sebuah kebanggaan buat saya pribadi untuk berjumpa dengan antum semua. Jamaah rahmatullah. Manusia dilahirkan mengemban Allah. Apapun posisi dia, apapun jabatan dia, yang penting semua yang lahir di muka bumi ini telah membawa amal. Kita lahir di muka bumi ini bukan karena kita mengajukan proposal, tidak. Tapi ada yang menciptakan kita. Allah berfirman tentang tujuan keberadaan kita di muka bumi, yang seharusnya masalah ini sudah selesai. Tapi sebagian di antara kita ternyata masih salah persepsi tentang keberadaan ini. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah katakan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak minta dari mereka rezeki. Allah tidak menuntut kita bekerja dari pagi sampai siang untuk menghasilkan harta kemudian diberikan kepada Allah. Allah tak butuh. Dan Allah tidak butuh makanan dari hamba-hamba. Innallaha huwa razzaqul quwwati. Sejatinya yang ngasih rezeki itu Allah, yang menyebabkan kita bisa berjalan di muka bumi, yang membuat jantung kita bisa berdetak memompa darah ke seluruh tubuh, itu Allah yang menyebabkan anak-anak kita bisa lahir selamat, menghirup udara segar, itu Allah. Dan semua yang ada di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melangkah di muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rezeki. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Allah itu Maha Pemberi rezeki dan Dia Maha kuat dan perkasa. Seperti apa kekuatan yang kita miliki? Wallahi jemaah,
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali, walaupun bapak polisi. Kira-kira kalau ada seorang jenderal di kepolisian sakit gigi, minta tolong sama siapa? Datang ke dokter gigi, dokternya kurus, minta tolong sama dia. Ini menandakan kalau kita lemah. Kalau Allah berikan kepada seseorang kanker, wallahi dia keliling dunia untuk mencari penyembuh kanker tersebut, padahal hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Maka ingatlah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan, itu mengabdi kepada Allah Jalla Jalla. Dimanapun kita berada, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi bupati, gubernur, tetap ini harus ada pada diri kita. Kalau menjadi seorang polisi, akan datang satu masa pensiun. Akan datang satu masa, mau tidak mau. Yang awalnya dihormatin orang, turun dari mobil mungkin dibukakan pintunya, ingat akan ada satu masa orang tidak menoleh lagi kepada. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang akan menginjak tubuhmu ketika ajal datang menjemput dia. Itu digotong, dimasukkan ke tanah. Anak buah mungkin yang selama ini menghargai, dia turun untuk menginjak-injak agar tidak ada satupun rongga udara buat dia. Sadar kalau kita adalah abdinya Allah. Terus sekarang gimana saat kita jadi abdinya Allah dan jadi abdi negara? Ini sebuah keagungan. Antum bergabung dengan kepolisian, yang mana menjadi polisi itu harus siap ditempatkan di mana saja. Ini yang baru-baru ini baru lulus, masya Allah. Oh, masih dititipkan, mau dititipkan di tengah hutan. Betul, siap mereka dididik untuk siap. Tapi kalau ada di komandan siap nggak mesti? Nih, mereka memang dididik untuk siap melakukan apa saja apabila ada tugas. Bagaimana kalau yang memberikan tugas itu pencipta langit dan bumi? Bagaimana apabila yang memberikan tugas itu adalah yang memberikan rizki kepada ikan-ikan di lautan, yang membuat burung terbang dan tidak jatuh? Allah. Apabila kesiapan itu ada pada diri mereka untuk masalah dunia, seharusnya untuk urusan akhirat mereka sih. Kebanyakan kita kalau sudah perintah agama nih, perintahnya Allah dan Rasulnya, ini perintah. Apa yang ditanyakan? Maaf, ini sunnah apa wajib? Antum kalau disuruh oleh atasan pernah tanya sunnah atau wajib? Ada nggak tanya Afwan, Pak Kapolres, ini sunnah atau wajib? Nah, digampang Kapolres. Kenapa beraninya hanya kepada manusia, tapi sama Allah kadang mati? Ini modal utama. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, Anda yakin ya? Kalau Bapak Polisi umat Islam di Indonesia itu menjalankan agamanya dengan benar, aman NKRI. Karena yang merusak NKRI sendiri itu ya kita sendiri sih. Yang membuat negeri kita ini terus utang, banyak yang korupsi. Yang koruptor siapa? Yang Muslim juga. Di penjara Majalengka ini persentasinya di penjara Muslim lebih banyak atau enggak? Rata-rata Muslim. Karena mereka tidak menjalankan agamanya dengan benar. Ketika mereka beragama dengan benar, insya Allah polisi bisa tidur di rumah, menikmati. Kenapa? Alhamdulillah mereka sudah takut sama Allah. Tapi memang kata Umar bin Khattab, Innallaha yaz'al sultan ma la yaz'al Quran. Allah tuh bisa ngatur seseorang jadi takut dengan kekuatan penguasa apa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran.
Kalau saya datang ke orang lagi main judi, saya bacakan di jamaah, Allah berfirman, innamal khamru wal maisir. Kira-kira sama mereka sambil bocok gini ya? Makasih nasihatnya. Coba kalau satu pakai seragam gini, datang, kabur. Itu memang kekuatan penguasa. Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman di akhir surah Al-Baqarah. Yang akhir surah Al-Baqarah dianjurkan dibaca sebelum tidur. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Tadi disebutkan siap. Mau disuruh kemanapun siap. Apalagi kalau yang nyuruh itu yang bisa menentukan kehidupannya, maka dia akan semakin taat. Jamaah rahmatullah. Cuma Anda dengar sesuatu yang buruk tentang kepolisian, tapi sebenarnya itu oknum. Hanya masyarakat yang kemudian menjadikan itu umum, dan itu tidak benar. Sekarang kalau masuknya saja menjadi polisi tidak dengan cara yang diridhoi Allah, masuknya nyogok. Bukan hanya di kepolisian, di kedokteran juga sama, di tempat-tempat lain jadi pegawai negeri juga sama. Kira-kira kalau awal dia melangkahkan kaki untuk menjadi abdi negara dengan berkhianat kepada negara, mungkinkah dia menjaga amanah? Tidak mungkin. Dari awal dia sudah tidak benar. Bisa dibayangkan kenapa banyak bupati yang akhir hidupnya di penjara KPK, gubernur akhir hidupnya di penjara KPK, anggota DPR hidupnya di penjara KPK. Kenapa? Awal langkah dia untuk mengemban amanah itu sudah tidak diridhoi Allah. Berarti niatnya sudah tidak benar. Parah. Kalau sudah daftar jadi polisi dengan nyogok, dengan macam-macam, awal kalau diangkat jadi polisi, yang ada dalam benaknya membalikan modal, itu berat. Dan Allah jauh-jauh tidak suka. Jangan itu. Negara pun tidak suka dengan itu. Kita itu menentang. Kita sebagai Muslim melanggar, kita sebagai warga negara Indonesia melanggar. Setelah itu, makanya para ulama menjelaskan gimana orang yang kerja dengan ijazah palsu, lalu dia dapat rezeki, dia kasihkan ke anak. Gimana rezekinya? Gimana orang jadi polisi dengan nyogok, sehingga ada orang-orang yang lebih pantas untuk diterima, akhirnya dia ditolak. Padahal dia lebih pantas. Bagaimana rezeki yang anak terima, yang anak berikan kepada anak? Cuma kebanyakan yang kita pikirkan hanya fulus. Menjadi polisi itu resikonya besar. Maka niatkan menjadi hamba Allah di jajaran polisi. Tunjukkan kalau anak muslim. Jangan sampai polisi muslim mencoret nama Islam itu sendiri. Mosok saya ini Islam. Gara-gara seorang yang beragama muslim, beragama Islam, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul. Dan ingat jangan asal kerja. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Perbedaan orang-orang yang kenal sama Allah dan orang-orang yang beragamanya ikut-ikutan. Orang-orang yang kenal sama Allah itu kebiasaannya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Kenapa? Karena semua diniatkan untuk Allah. Dia tidur siang, kenapa tidur siang? Insya Allah anak ingin sholat malam. Ketika dia makan, kenapa makan? Anak ingin besok puasa supaya lebih kuat lagi.
Tapi sebagian orang Islam ibadahnya kebiasaan. Kenapa sholat? Ya dari dulu sholat. Kenapa puasa? Ya gak enak, Ustaz, semuanya pada puasa. Dimarahin sama orang. Tidak ada dalam hatinya melakukan itu karena Allah. Sekarang antum yang berada di kepolisian, niatkan lillah. Ketika menangkap pelaku kriminal, niatkan memang untuk memberikan keamanan. Ada yang niatnya mencari bonus. Mana kalau nangkap ini bisa naik pangkat. Jangan antum nangkep kalau lillahi ta'ala akan naik pangkat. Tapi antum nangkep untuk naik pangkat, kira-kira dapat pahala nggak dong? Ada. Kadang-kala polisi itu di jalan ketika orang-orang Idul Fitri pulang kampung, polisinya di mana? Jalan. Niatkan alhamdulillah ya Allah. Maka nasihatkan seorang polisi ketika keluar dari rumahnya baca doa. Apa doa keluar rumah? Apa doa keluar rumah? Masya Allah, barakallahu fiik. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu harus ada setiap keluar rumah. Kita tidak pernah tahu apakah kita bakal balik lagi ke rumah. Apakah balik ke rumah dalam kondisi sehat, lengkap tubuhnya. Pokoknya kita dengar banyak polisi yang pulang ke rumah hanya jasadnya saja, hanya tinggal nama. Orang-orang mengeluhkan dia. Kadang-kala mati ditambah pangkatnya. Apa gunanya buat dia? Iya Ustaz, gajinya naik, paling nggak pensiunannya naik. Tapi di sisi Allah, kita kadang-kadang berpikir hanya untuk dunia. Apabila setiap polisi keluar dari rumahnya baca doa Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, aku serahkan kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali Engkau. Ketika naik mobilnya, ketika naik motornya, baca doa lagi. Dia naik ke kendaraannya, Nabi SAW kalau naik kendaraannya, beliau baca Bismillah. Sampai ke atas kendaraannya, beliau mengatakan Alhamdulillah. Hidup dia tergantung kepada Allah. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pelajaran buat kita. Kalau Allah itu yang memiliki segalanya dan dia maha besar. Lalu membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kita kendaraan itu, yang sebelumnya kita tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang naik kendaraan diingatkan kalau dia bakal mati. Antum semua bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita harus sadar kalau kita cuma sebentar dan ketika bekerja hendaklah merasa senantiasa diawasi. Jamaah ibadah umat Islam itu mengajarkan kepada kita kalau kita beramal itu selalu diawasi. Puasa. Ketika seorang muslim berpuasa, dia itu di dalam kamar, ada air di samping meja, ada makanan di atas meja, tapi dia tahu kalau aku makan minum batal puasa. Allah melihat. Tapi sebagian di antara kita nggak puasa ngomong puasa. Ditanya, puasa berapa lama jadi polisi? Sekarang pensiun umur berapa? 58 pensiun. Setelah itu nunggu mati. Selesai. Dan kita sudah lihat pejabat-pejabat sebelumnya semuanya mati. Mereka tinggalkan kekayaan mereka. Makanya anggota ini harus sering-sering datang ke kuburan. Apalagi kuburan, bukan kuburan baru, kuburan Kapolres. Ya datang, iya Kapolres tahun berapa justru sudah mati. Supaya sadar, berarti kita mau nyusul.
Apalagi kalau datang ke kuburan mantan Kapolri. Mana Kapolri yang dulu? Oh ini mati sudah. Mati ya. Semua. Jangan sampai kita celaka dunia dan akhirat. Lalu Nabi mengatakan, rahimallahu rajul akhidun bi'anani farasi. Semoga Allah merahmati seorang pejuang, digambarkan dengan seorang yang berjuang untuk Allah. Dia pegang tali kendali kuda. In kana fi saqa kana fi saqa, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Orang ini kalau diletakkan di bagian belakang, dia sambil nawak sih. Kalau ditugaskan oleh atasannya di bagian terdepan, maka dia nurut. Dan orang ini hina. Ini standar Nabi Muhammad. Kalau orang ini minta izin sama atasannya, nggak dikasih izin. Kalau dia mau bantu temannya, nggak diterima bantuan dia oleh atasannya. Tapi tidak sama Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Jadilah prajurit yang seperti itu. Anggota seperti itu. Melakukan semua iya, anak kerjaannya ya cuma bagian atas. Niat lillahi ta'ala. Allah tahu antum mengerjakan itu. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka apabila seorang hamba melakukan perbuatan, dia sempurnakan perbuatan. Jadi perfect kerjaannya itu bukan karena atasan sama sekali. Kalau kita karena atasan, jamaah atasan tidak selalu memandang kita, tidak selalu mengawasi kita. Tapi kalau sama Allah 24 jam, Allah mengawasi. Maka kerjakan pekerjaannya lillahi ta'ala. Amalkan negeri ini. Niatin lillahi ta'ala. Sehingga kita tiap bulan dapat gaji, tiap bulan dapat pahala. Tidak hanya dapat gaji. Baik, kemudian hindari berhutang. Karena anak dengar itu zat orang kalau baru diangkat, ini pegawai negeri ya. Kalau ada orang kepolisian mungkin nanti bisa dikasih masukan mau beli. Artinya kalau baru diangkat jadi pegawai negeri, itu SK-nya langsung disekolahkan. Apa yang sama aja. Ada yang ceritanya Ustaz itu pensiun, SK-nya belum lulus. Dan ini yang membuat terjadinya pengkhianatan. Kenapa? Dia tidak sebagian gajinya sebulan cuma 300. Terpaksa dia cari di tempat lain yang tidak diperbolehkan. Akhirnya dengan pekerjaannya dia nggak serius. Kenapa nggak cuma gaji 300? Ada apa coba? Sebenarnya gajinya penuh, cuma gara-gara berhutang. Rasulullah SAW itu berdoa, takut beliau dari hutang. Sampai Aisyah itu bingung melihat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Dari dosa dan hutang terus berlindung. Lalu Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Engkau kok begitu takutnya dengan hutang? Kata Nabi SAW, orang itu kalau berhutang biasanya akan berbicara angin surga, ngomongin, anak punya uang, insya Allah pekan depan anak mau bayar ini, dan dia akan berdusta. Kalau janji, ingkar. Bagaimana kalau hutangnya riba, hutangnya berbunga? Na'udzubillah, Allah murka, bahkan Allah mengumumkan perang. Baca jemaah di surat Al-Baqarah ayat 207. Nanti dilihat supaya kita ini taat sama aturan Allah dan taat sama aturan negara kita. Jangan sampai sama aturan pemerintah, masya Allah, lampu merah taat. Dan biasanya orang-orang itu taatnya kalau ada polisi, satu pengaman dipakai, ada polisi, bismillah, taatnya sama polisi. Padahal kita diperintahkan untuk taat dengan aturan pemerintah.
yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Itu wajib taat dan patuh. Terus sekarang kenapa kita tidak taat dengan aturan Allah? Masalah utang dengan riba. Allah itu mengumumkan perangnya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba, tinggalkan. Kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman, terserah. Kalau kalian beriman, fa'ilam taf'alu. Kalau kalian tidak mau meninggalkan, fa'datu biharbin minallahi wa rasul. Ini Allah mengumumkan perang dan Rasul. Dan antum akan rasa orang yang melakukan riba gak berkah hidup. Rusak akhirnya hidup. Dengan pekerjaannya dia tidak bisa melaksanakan karena beban tadi. Kita kadang-kadang untuk gaya. Para ulama menjelaskan berhutang itu boleh. Dengan beberapa catatan. Yang pertama, memang ada kebutuhan. Yang kedua, niat mau bayar. Yang ketiga, tidak dengan sistem riba. Tidak ada hubungan. Kadang-kadang kita hutang bukan karena kebutuhan, tapi karena kemauan. Gaya hidup. Motor kepingin baru, hutang lah. Mobil kepingin baru, hutang lah. Padahal dia bisa beli motor bekas. Malu, bos. Antum lebih malu mana ketika antum berhutang dan tidak bisa bayar? Lalu antum akan dijabel, diambil motor, mobilnya diambil, apalagi sistemnya riba. HP sekarang ini apa yang dia dikreditin? Kredit itu dalam Islam boleh selama tidak pakai bunga, boleh kredit, paham? Tapi HP tidak ada kredit kecuali pakai riba. HP kepingin gaya kredit. Ibu-ibu apa yang nggak dikreditkan? Panci kredit. Apa daftar kredit? Semuanya kredit. Kesian. Juga buat ibu-ibunya ini jangan membebani suaminya dengan kredit-kredit. Kemudian jangan bawa yang haram ke rumah. Jangan. Kenapa? Allah akan kabulkan doa antum. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jangan sampai gara-gara ambisi kita makan yang haram. Dalam hadis lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannahu. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram. Hasil yang haram ini ambil haknya orang. Dengan cara ngambil haknya orang, haknya negara diambil, atau mendolimi orang, menekan orang, dibawa diberikan kepada istrinya. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih panas tempatnya buat dia. Dan tadi doanya nggak dikabulin. Kita kepingin, masya Allah punya anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya, anaknya berandalan. Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang berdoa. Tsumma dzakara rajul ash'atha akbar yudilu safar, seorang yang masya Allah melakukan perjalanan yang panjang, angkat tangan dia berdoa, mengatakan ya Rabb, dalam kondisi rambutnya penuh dengan debu, pakainya lusuh. Lalu Nabi mengatakan fa anna yustajaba lahu, gimana mau dikabulkan doanya? Gimana mau dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa ghudhiya bil kasih, makan yang haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajaba lahu, gimana mereka? Maka jemaah jangan takut. Rezeki yang halal pasti datang dan berkah. Ada istilah apa? Yang datangnya mudah, perginya mudah. Jadi bapak-bapak yang dapat uang dalam jumlah besar mudah, maka
dan kadang-kala pergi bersama anak-anak kita sendiri. Jemaah, berkaitan dengan makan yang haram ini, penyebab kita dapat rezeki yang haram itu dosa. Kita nggak tahu. Akhirnya rezeki yang halal susah. Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi usma. Orang itu kadang-kadang dihalangi dari rizki. Seharusnya dia dapat rizki, seharusnya dia naik pangkat tuh, seharusnya dia dimutasi ke tempat yang lebih nyaman. Gara-gara dia melakukan dosa, dihalangi dari rizki. Terus caranya bagaimana supaya kita rizkinya lancar? Masya Allah. Anda ketemu dengan polisi pada waktu itu di Jawa Tengah, di dekat Semarang sana. Anda lupa, dia cerita, Ustaz, terus terang Ustaz, alhamdulillah Anda dapat hidayah Ustaz. Anda ini kerjaannya Ustaz biasa ngambil fulus di tempat-tempat itu. Tempat-tempat bar itu kerjaannya Anda Ustaz. Tapi subhanallah semuanya habis Ustaz. Mak berkah. Dan sekarang alhamdulillah Anda bisa ke rumah Allah, rizki Anda halal, barokah buat keluarga Anda. Sekarang apa ini? Jumlah yang banyak atau berkah? Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Kenapa? Yang namanya barokah itu bertambah, bertambah terus dan tidak habis. Ini cerita, kalau tadi seorang polisi, ini cerita seorang manajer, general manager Hotel Hilton di Mekah. Nggak tahu apa dia masih menjadi, namanya Muhammad Fatih, Ibrahim Fatih. Dia cerita ketika anak kerja, anak sekolah di Amerika, pulang kerja di bank konvensional. Suatu hari anak ngundang saudara ibu anak datang. Ketika anak suruh makan, mereka nggak mau makan. Kenapa? Taginya anak cerita anak kerja di bank riba. Dia nggak mau makan. Anak panggil ibu anak, Oma, katanya ini paman nggak mau makan. Saya kenapa mau nggak makan? Enggak, anak kenyang itu rasanya. Kata ibunya, kenapa nggak mau makan? Iya, anakmu kerja di bank riba. Anak takut mau makan. Kata ibunya, nah besok resign. Dia cerita gajinya anak 11.000 real, kira-kira 40 juta lebih. Akhirnya anak disuruh ibu, anak sebenarnya berat meninggalkan duit seperti itu. Akhirnya anak tinggalkan karena berbakti sama ibu. Besoknya anak cari kerjaan, anak daftar jadi resepsionis Hotel Hilton, gajinya 4.000 real. Subhanallah itu. Yang 11.000 real pada waktu anak kerja di tempat itu, pertengahan bulan habis. Anak harus utang sana, utang sini. Dan subhanallah ketika gaji anak 4.000 real, anak bisa nabung. Dan sekarang anak menjadi general manager. Kenapa? Itu yang namanya barokah. Tidak ada dosa. Bisa. Meninggalkan dosa berbeda dengan perintah. Rasul SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kita lihat Nabi itu kalau nyuruh sesuatu, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Di kepolisian ada nggak apa-apa? Laksanakan sesuai kemampuan. Atau harus bisa? Saya coba. Nah, laksanakan siap-siap. Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Tidak ada meninggalkan larangan sesuai kemampuan. Ada. Umpamanya larangan, jangan ke kafe. Ya udah, kan nggak perlu energi, tinggal duduk selesai. Tapi kalau berangkat ke masjid, aduh butuh energi. Meninggalkan larangan seharusnya lebih mudah daripada melaksanakan perintah.
Cuma ujiannya, larangan-larangan Allah itu enak-enak kan? Dan kita penasaran. Bapak-bapak coba pulang ke rumahnya nanti ngomong sama istriku, semua lemari laci di rumah ini boleh dibuka kecuali yang satu ini. Kira-kira sama istrinya dibuka? Congkel. Padahal semuanya boleh, silakan. Tapi yang dilarang itu hati. Kenapa kok dilarang? Padahal dibuka, di situ ada tulisannya, kau buka kan? Hanya sekedar tulisan seperti itu, tapi hati manusia. Maka tinggalkan larangan-larangan Allah. Dan ini membutuhkan kita punya ilmu. Gimana seorang polisi akan meninggalkan larangan Allah? Karena itu, seorang polisi mau meninggalkan larangan atasannya. Kalau dia tidak tahu apa larangan atasannya, nggak bakal. Maka yang mau jadi polisi itu sekolah dulu, belajar. Sehingga dia tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, oh ini perintah, ini harus dilaksanakan, yang ini, oh ini lebih harus dilaksanakan. Tapi dalam beragama kita nggak kayak gitu. Rata-rata kita dalam beragama keturunan. Oh yang penting sholat terus. Jamaah kita harus tahu aturan. Ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Orang sholat masuk neraka. Orang sholat. Kenapa? Sholatnya asal-asalan. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka yang sholatnya asal sholat, waktu tidak perhatian, nggak disiplin, rukun syarat sholat yang nggak dipenuhi. Yang kedua, yura'un, riak lagi, sholat kan untuk ini. Maka kita tahu dalam urusan dunia aja kita harus sesuai dengan aturan, apalagi agama. Maka lanjut pada setiap anggota baca Quran. Kalau bisa sebelum berangkat kerja baca Quran. Satu halaman terlalu banyak Ustaz. Berapa? Satu ayat. Setiap mau berangkat kerja baca satu ayat sama arti. Oh iya, berangkat. Hari ini berangkat buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berangkat. Tapi tiap hari, sehingga hubungan antum sama Allah dekat sekali. Dengan cara seperti itu, anak yang NKRI akan bisa dipecahkan. Karena antumlah yang bisa menjadi ini dengan izin Allah. Kalau kita tidak taat sama Allah, Allah akan hancurkan NKRI ini walaupun antum mempertahankan. Bukan ada musuh dari luar, bisa tidak Allah kasih musibah. Gunung meletus sana di sini, banjir, longsor di mana-mana, Allah kasih musibah. Dan Allah berjanji, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, apa yang akan terjadi? Kami akan bukakan bagi mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Dan yang terakhir, kalau seorang anggota polisi taat kepada Allah, datang ke rumah Allah, insya Allah masyarakat akan mencontoh. Kenapa? Oh, polisi ajak datang ke rumah Allah, masa anda tidak datang ke rumah Allah? Hanya Allah wa'ala yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin pada jemaah atau anggota sekalian yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolres Majalengka, Bapak Ustadz Dr. Sabit Riza Baslama. Ada satu Pak yang akan saya tanyakan. Di antara juga ada kaitan dengan tugas polisi. Kita di sini mah ada namanya fungsi penegakan hukum. Kadang kita menindak tegas pelaku kriminal sampai menyebabkan meninggal dunia. Sedangkan dosa besar itu katanya membunuh. Kalau bisa dijelaskan dan pengguna-nya gimana, Ustaz? Iya. Barakallahu fiikum. Insyaallah semua sudah jelas. Masalah
tugas seorang polisi menindak pelaku kriminal yang menyebabkan kematian. Secara hukum negara pun, kalau tindakan polisi menyebabkan kematian, ada hukumannya. Seharusnya tidak mati tuh orang. Oke, yang Anda tahu ketika menembak, jangan sampai membunuh, kecuali kondisi terpaksa. Lumpuhkan orang itu, tapi tidak dibunuh. Terus bagaimana kalau membunuhnya sampai membuat mati? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali karena satu dari tiga hal. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh maka dibunuh. Pembunuh maka hukumnya dibunuh. Yang kedua, wanita, seorang yang berzina dalam kondisi dia sudah menikah atau pernah menikah. Kemudian yang ketiga, orang yang berpisah dari agama, yang murtad atau dia membuat kelompok yang membuat kerusakan, maka seperti perampok ulama mengatakan mereka berhak dibunuh hukumnya. Kalau tidak, maka tidak halal bagi kita. Dosa. Lalu apa hukumannya? Kalau dia membunuh dengan sengaja. Dalam Islam membunuh ada 3 macam. Salah, seperti sengaja, dan sengaja. Sengaja itu memukul seseorang dengan alat yang memang membunuh, maka terhitung sengaja. Walaupun nggak niat dia, tidak berencana, nggak ada. Yang penting kau memukul dia naruh pisau di dadanya, mati, maka membunuh dengan sengaja. Yang kedua, seperti sengaja. Anak lempar air ini ke dia, tahu-tahu mati. Padahal sebenarnya ini tidak membunuh, tapi mungkin memang ajalnya nyampe, itu seperti sengaja. Yang ketiga, salah. Membunuh salah itu seperti orang nabrak. Kalau ada orang nabrak, dia tabrak, mati orang itu. Ini salah, tidak sengaja. Apa hukumannya di dunia? Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah SWT. Bagi orang yang membunuh seperti sengaja dan dengan sengaja yang salah pun tetap harus bertobat kepada Allah SWT. Yang kedua, dia punya kewajiban kepada yang mati, kepada keluarganya, yaitu bayar dia. Nyawa itu dihargai dalam Islam. Harga nyawa itu dalam Islam 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jadi kalau mau ada orang membunuh satu orang dan dimaafkan oleh keluarganya, orang ini tidak dibunuh, tapi bayar 100 ekor onta. Mungkin pernah dengar kadang-kadang sampai 1 miliar di Saudi. Karena mereka minta supaya keluarganya memaafkan. Akhirnya enggak, tawari 200 ekor onta, tetap nggak mau, sampai 300 ekor, sampai 1 miliar kadang-kadang. Baru mau, ya sudah. Itu berkaitan dengan yang harus dia bayar. 100 ekor kali keluarganya yang terbunuh, bayar. Kemudian dia masih punya dosa sama Allah. Dia punya 2 pilihan kafarah. Yang pertama membebaskan seorang budak, ini sudah tidak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan subhanallah, kemarin ada seorang kombes tanya seperti yang aku tanya. Ya Ustaz, apa yang harus lakukan? Jelas. Oke Ustaz, mulai besok anak akan puasa. Karena memang dalam tugas kadang-kadang ya kembali kepada kita. Kalau kita memang nggak sengaja membunuhnya, tetap kita punya hubungan sama Allah. Ini nyawanya orang yang gila. Keluarganya gimana? Keluarganya kasih tadi santunan. Sedangkan kita sama Allah puasa 2 bulan berturut-turut kalau mampu. Jadi kita berusaha melakukan yang seperti itu, dan hati-hati urusan nyawa manusia, hati-hati. Kecuali tadi yang memang dihalalkan. Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu. Balasan buat orang-orang yang merusak di muka bumi ini, yang memerangi Allah dan Rasul, mereka dibunuh. Halal itu. Para perampok, para ulama mengatakan mereka termasuk memerangi Allah dan Rasul, sehingga darah mereka halal untuk dibunuh. Atau disalib mereka. Dulu itu disalib mereka. Ketangkap, dibunuh, disalib di depan kota-kota. Supaya apa? Autoqatta aydiyahum wa arjuluhum min khilaf, atau tangannya dipotong, kaki kirinya dipotong, supaya kasih pelajaran kepada
atau mereka dipenjara, diasingkan seperti itu. Tapi itu kembali kepada kebijakan penguasa. Ini dibunuh. Kalau kebijakannya di penjara, ya penjara nanti. Jadi lihat, jangan sampai kita mudah-mudah membunuh nyawa orang. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalul abdu fi fushatin min dini. Seorang hamba itu dalam keluasan di agamanya selama dia belum mengucurkan darah yang haram untuk dikucurkan. Dan kepada hari kiamat, orang-orang yang dibunuh akan datang menuntut kepada Allah. Ya Allah tanyakan kepada dia, kenapa dia bunuh? Apa sebenarnya yang Allah lakukan? Maka untuk menembus itu bertobat kepada Allah, memberi santunan kepada keluarganya, dan terus mendoakan yang dibunuh. Semoga Allah yang mengampuni dosa. Mungkin kalau dari ibu-ibu juga ada, dipersilakan nanti. Ada ibu-ibu di belakang, Ustaz. Siap. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini kita ketahui bahwa masyarakat ini, terutama dari Ormas, dari LSM, setiap ada permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan sekelompok tertentu, dikit-dikit melaksanakan demo, melaksanakan demo atau unjuk rasa. Padahal dari kita sebagai aparat kepolisian dengan dari demo itu bikin kerepotan gitu. Bagaimana menurut Islam berkaitan dengan demo yang dilakukan salah satu kelompok, bahkan sampai misalkan rusak dan sampai terjadi demonstrasi? Iya, berkaitan dengan menyampaikan aspirasi. Jadi di dalam Islam ini kita tidak boleh membiarkan pemerintahan melakukan kesalahan, termasuk bentuk kecintaan kita kepada sebuah negeri. Kita senantiasa memperbaiki penguasaan, tapi dengan cara yang sesuai dengan Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansaha li sultan fala yufti alani. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang berkuasa, jangan terang-terang. Falyakhudh biyadihi wa liyakhlu bi. Ketika dia pegang tangannya, berduaan sendirian, dikasih nasihat. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, kita sudah melaksanakan tugas kita. Dan semua jemaah, Anda merasakan kalau antum dikasih nasihat terang-terangan, antum nggak akan terima. Karena itu pelecehan. Orang ngasih nasihat presiden di atas mimbar pas khutbah Jumat, ya bukan nasihat, itu pelecehan. Bahkan Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i seorang alim ulama, dia mengatakan ta'ammati binusbika fi infiradi. Kalau antum mau ngasih nasihat sama anak ketika anak sendirian, wa jannibni nasihata fil jamaah, jangan kau kasih nasihat anak di depan orang banyak. Itu bukan nasihat. Dan jangan marah kalau aku tidak mendengarkan nasihat. Terus bagaimana dengan demo? Jadi berbicara tentang demo ini, ternyata pemerintah kita memang memperbolehkan demo. Jadi aturannya katanya ada. Anda jelaskan bahwa itu tidak sesuai dengan syariat. Itu tahu saat ini kan pemerintahan yang membolehkan sekarang saat itu demo dengan aturan yang sudah dibikin oleh mereka. Tapi tetap ada pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan demo. Tidak seharusnya umat Islam melakukan demo seperti itu. Apalagi tadi kalau disebutkan sampai membuat kerusakan, ada ditunggangi macam-macam. Bahkan di Jakarta ceritanya dulu seorang tentara, dia cerita, Anda bisa ngelamar ke demo. Ketika orang-orang demo tanya, kasih berapa? 50.000. Oh aman 50. Tenang, duduk aja. Mereka tidak akan bikin ribut. Berapa? 150. Oh ini bisa ribut ya. 150. Jadi ternyata banyak yang memang dibayar untuk demo. Kenapa dibayar untuk demo? Aturannya ada, boleh demo. Orang yang punya pemikiran ini, dia mau demo nggak punya masa, akhirnya dia bayar orang lain. Jadi memang aturan yang mungkin yang harus dirubah nanti ke depan tentang masalah demo itu sendiri.
Ada Allah, itu pendapat anak, itu pendapat banyak orang. Walaupun ada mungkin sebagian orang mengatakan tidak apa demo apabila itu tidak membuat kerusakan, tidak membuat kekacauan yang sesuai. Ada yang berpendapat seperti itu. Allah, dan pendapat anak tadi yang seperti yang disampaikan. Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Kapolres, mohon izin kepada Bapak Ustaz menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada akhir-akhir ini setelahnya WA selalu diviralkan, kecenderungan perbuatan baik itu indikasinya liar. Contohnya seperti kami melaksanakan tugas-tugas rutin dalam pembinaan calon-calon siswa. Ini kan ada grup WA Ustaz. Jadi harus selalu dilapor-laporkan. Kemudian juga kegiatan lain masyarakat, ada bencana alam, baksos dan sebagainya, soal kan kelihatannya liar membantu ini dan itu di masyarakat. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Ini bukan hanya di kepolisian, umat Islam secara umum. Ada yang berangkat haji nggak kepingin ketahui orang kampung lewat Jakarta. Orang kampung ada yang tahu, sampai Mekah foto dia di depan Ka'bah. Mana Mekah nggak kepingin ada yang tahu. Kemudian semua jadi tahu. Nah, gimana urusan yang seperti ini? Kembali kepada niat sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Riya ini tempatnya di sini, yaitu keinginan untuk dipuji oleh orang. Kalau tadi memang harus dilaporkan, dia laporkan. Kalau memang harus dilaporkan. Kalau tidak harus dilaporkan, nggak perlu kita melaporkan. Kenapa? Kalau tidak diminta untuk laporan, tapi kita melaporkan, berarti kita menunjukkan perbuatan kita. Padahal amal kebajikan kalau bisa disembunyikan. Ya sebenarnya kalau tugas kita nggak ada yang tersembunyi, semuanya tahu. Tapi kan masalah ini masalah naik pangkat. Jadi kalau laporannya makin banyak itu, anak kan bisa naik pangkat, Ustaz. Itu niat kembali. Jadi kalau bicara tentang laporan tugas kita baksos yang membantu longsor masyarakat di sana, yang terlilah. Ada pun memang melaporkan enggak, atasan memang minta supaya ada laporan. Kenapa? Ya ini kita atasan bisa naik pangkat, Ustaz. Kalau anak buahnya kerja terus, Ustaz, umpamanya seperti itu. Kembali semua kepada dia. Dan yang namanya ikhlas jamaah itu berat. Kita itu akan mudah menjaga ikhlas kalau nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, kita sodako nggak ada yang tahu, ya sudah. Tapi sebagian orang masya Allah, matanya merah. Kenapa matanya merah? Biasalah, qiyamul lail. Matanya orang nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah, lalu dia ceritakan. Dan laksanakan. Kita kalau berbuat dosa nggak ingin orang lain tahu, begitu pula kalau kita berbuat pahala, usahakan nggak ada orang lain yang tahu, cukup Allah. Assalamualaikum Ustaz, dari Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, mau bertanya. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita umroh tetapi bayarnya kredit? Atau misalnya hukumnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan cuma motor yang umroh pun kredit. Jemaah, berkaitan dengan kewajiban haji dan umroh, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memberi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia untuk berziarah ke rumah Allah, ke rumah Allah bagi yang mampu untuk berangkat ke sana. Istita'ah ini oleh para ulama ditafsirkan. Di antara makna istita'ah adalah az-zad wa rahiyah, bekal dan kendaraan. Artinya orang kalau punya bekal dan kendaraan berangkat. Yang kedua mengatakan al-masyi, orang kalau mampu jalan kaki ke rumah Allah, berangkat. Mampu berangkat, berarti dia wajib ketika itu. Dan ketahuilah bahwa
Bikin rumah itu tidak wajib. Punya mobil itu tidak wajib. Tapi berhaji dan umrah itu wajib. Kita kadang-kala nunggu tua berangkat haji. Nanti Ustaz kalau sudah taubat padahal sudah sepuh, nggak bisa, nggak kuat lagi. Maka gimana sekarang kalau berangkat umroh dengan kredit, dengan hutang? Berarti dia nggak mampu untuk berangkat. Para ulama jelaskan bahwasanya boleh orang itu berangkat haji umroh dengan hutang kalau dia punya aset yang bisa untuk membayar hutang. Ada Ustaz, alhamdulillah, kalau anak mati umpamanya, anak punya rumah bisa dijual untuk menutupi hutang. Baik. Tapi apakah ada jaminan ahli waris mau bayarin hutang? Kadang-kala anak itu nggak bayarin hutangnya orang tua. Akhirnya antum ruhnya tidak bisa masuk surga. Karena orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Ini orang mati di medan perang berjihad, benar-benar. Tapi gara-gara punya hutang tertahan dia. Maka nasihat anak, jangan kredit macam-macam, mobil, rumah, motor, juga jangan kredit haji. Tapi nabung silahkan. Nabung, artinya kalau nabung ini kan bismillah, anak seadanya, berangkat tahun berapa, yang jelas Allah sudah tahu niat anak. Jadi orang yang mau berangkat haji ini tolong sudah daftar. Jangan ngomong antum niat haji, niat terus siapa muslim yang tidak niat? Sudah daftar? Itu belum. Kalau niat antum daftar gitu. Perkara nunggunya berapa tahun di sini nunggu yang mau haji? 10 tahun. Sekarang daftar. Antum kalau umur sekarang 40 tahun, berangkat umur 50 tahun. Bismillah daftar sekarang sambil dicicil. Keinginan untuk dapat motor baru dipending, beli motor bekas. Karena apa? Nggak wajib punya motor. Tapi berangkat haji wajib. Barakallahu fikum. Hada wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Nah, Kedua, ini ada istri-istri pengayom pelindung dan pelayan masyarakat, juga ada kawan di sini Ustaz. Kami mohon nasihatnya karena sebagai istri seorang polisi itu tidak mudah melihat resiko pekerjaan dan juga jam pekerjaan yang tidak mengenal waktu. Jadi terkadang kami harus menghandle keluarga, anak-anak itu sendiri, harus mandiri gitu saat ini. Kemudian juga di sini ada para polwan yang bisa juga mewakili dari para istri dan polwan. Bagaimana seorang polwan itu bisa bekerja tetapi tidak melupakan kewajiban. nah, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau suaminya polisi, istrinya polwan, yang ngurus anaknya siapa? Ya, berkaitan dengan para istri para polisi. Yang pertama, terimalah takdir itu. ini langkah pertama untuk hidup berbahagia. Soalnya kalau dia ya Allah, kok dapat polisi, nggak enak ternyata dapat suami polisi. Itu hidupnya lah. Tapi terimalah, anak punya suami polisi dan itu pilihan anak. Orang kalau ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia akan jadi orang paling kaya. Yang kedua, karena tadi disebutkan tidak kenal waktu dan resiko pekerjaannya, jadikan rumahnya surga. Artinya bagaimana bapak polisi ini kalau nggak ada kerjaan kangen sama rumahnya. Sebagian pak polisi ini kalau sampai rumahnya malah kepingin keluar, karena ribut sama istrinya. Sampai rumahnya, mas kok telat ini itu, akhirnya berantem. Jangan. Maka istri harus bisa mengkondisikan rumahnya surga. Suami kalau lagi di rumah nggak kepingin keluar. Itu tugas siapa? Istri. Mampu insya Allah lakukan hal itu. Yang ketiga, jangan menuntut. Artinya jangan sampai suami ini terbebani dengan beban
di tempat kerjanya dan beban di rumahnya. Akhirnya dia bawa yang haram ke rumahnya nanti. Dan sampaikan kepada suaminya, Mas, kita siap menahan lapar dan haus, tapi kita tidak siap menahan api neraka. Ada nggak istrinya yang kayak gitu, Mas? Yang ada, Mas, kok cuma sedikit? Nah, ini seorang istri harus bisa menciptakan suasana seperti ini. Artinya anak-anak yang jadi anak-anak yang soleh, terus berdoa. Dan ini anak kemarin dapat informasi dari teman-teman di Jepang, Masya Allah. Tradisi di Jepang itu, wanitanya peduli banget sama suaminya. Anak ada satu Indonesia nikah sama wanita Jepang. Anak itu kalau pagi keluar, dia antar anak sampai ke pagar. Dan dia tidak beranjak dari pagar itu sampai anak hilang dari pandangan dia. Masya Allah. Kalau di Indonesia biasanya berangkat, ini berangkat. Iya, kadang-kadang kurang ini mohon maaf, Ibu. Mohon maaf seperti itu. Iya, ini buat ibu-ibu nasihat untuk menerima hal itu. Kemudian buat bapak-bapak, supaya kita seimbang gitu. Ingat, seorang polisi kalau masuk rumahnya dia adalah seorang suami, bukan polisi. Dia sampai rumahnya dia bapak buat anak-anak. Kadang-kadang sampai rumahnya itu suasana di kantor masih ke bawah. Nama istrinya umpamanya Santi. Siap kan? Ini bukan di kantor, ini suami istri. Maka manggil Santi, tolong minta air. Bukan manggil Santi, bukakan sepatunya. Jangan. Suasana udah berbeda. Rasulullah SAW kalau masuk rumah, beliau itu panglima perang, beliau imamnya umat Islam. Beliau kalau masuk rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarga. Baju beliau robek, beliau jahit sendiri. Kadang-kadang beliau memerah susunya sendiri. Timbanya harus diperbaiki, beliau perbaikin sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk terindah yang pernah ada di muka bumi. Maka kita harusnya, khususnya polisi, karena biasa keras kehidupan dia, tolong istri yang sudah menanti lama di rumah mendapatkan perhatian. Anak pernah bertemu dengan dua istri jenderal. Dua istri jenderal yang cerita, Ustaz, tolong sampaikan kepada suami kita. Kita ini tidak hanya ingin fulus dari mereka, fulus. Kita butuh perhatian dari mereka. Betul Ibu? Nah, ada pun untuk para polwan, Masya Allah, polwan ini berat ya. Karena dia wanita ini ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Kadang-kadang memang ya harus ada yang dikorbankan oleh dia demi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mamanya, demi untuk menjaga negeri ini dari segala mara bahaya. Tapi anak wasiatkan kepada para polwan untuk belajar agama. Jangan lupa, saya muslimah, apa yang Allah inginkan dari anak, pelajarin agamanya, sehingga kewajiban dia sebagai seorang muslimah tidak dia tinggalkan. Dan dia kalau memang harus menjadi polwan, dia juga tidak meninggalkan. Ketika bertentangan, Ustaz, aduh kayaknya susah. Anak kalau jadi polisi, anak-anak terlantar, Ustaz. Ini macam-macam. Itu pilihan. Dan takdirnya seorang wanita ya untuk menjadi pencipta generasi masa depan. Halo Bapak Musa, itu mungkin bisa sampaikan. Nah, kembalikan kepada Bapak Kapolres. Ibu-ibu masih ada? Izin Pak Ustadz, saya yang imbang karena bapak-bapaknya 3, ibunya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, di sini saya mau mewakili dari ibu-ibu. Dari tadi mewakili. Iya Pak, siap. Izin Pak, biasanya yang ibu-ibu itu anaknya dua-duanya kerja Pak, izin. Nah, terus anaknya itu, cucunya itu
neneknya. Nah, apakah itu berdosa buat anaknya sama ibunya atau gimana Pak Ustadz? Mohon petunjuk. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi yang ngomong anak itu neneknya, karena bapak ibunya istri. Iya. Ketahuilah bahwasanya orang tua kita itu sudah lelah membesarkan kita. Seharusnya di akhir hidupnya dia merasakan kenikmatan, bukan malah disuruh kerja merawat anak kita. Dan terus terang jemaah rasakan sendiri, lebih berat, lebih mudah orang bekerja. Dan seorang wanita ketika menjadi ibu rumah tangga, ada ucapan-ucapan miring terhadap dia. Katanya nggak bekerja, cuma ibu rumah tangga. Subhanallah. Kerjaan ibu rumah tangga itu lebih berat dari kerjaan seorang polwan. Betul? Kenapa? Dia kerja 24 jam. Nggak ada jam kerjanya seorang ibu di rumah tangga. Dia menjadi pengajar buat anak. Dia menjadi penjaga buat anaknya. Dia menjadi tukang masak buat anaknya. Dia menjadi semua buat anaknya. Dan biasanya bapak-bapak, Masya Allah, tengah malam anaknya nangis, masih bayi, apa bapak-bapak ngurusin anaknya? Enggak, yang dibangun ibunya. Anaknya nangis. Jadi ngurusin malah ibunya. Jadi berat. Dan perempuan ketika menjadi ibu rumah tangga tidak ada liburnya. 24 jam kali umur dia sampai mati. Tapi ketika menjadi polwan ada waktunya, ada liburnya, hari Ahad atau hari apa dia libur, dia bisa mengajukan cuti. Adakah seorang ibu rumah tangga ngajukan cuti sama istri atau suaminya? Mas, anak kayaknya mau cuti sama enggak ada. Maka kalau tadi ditanyakan, kalau anaknya ini dirawat oleh neneknya, jangan sampai memberatkan. Kadang-kala seorang ibu kita ketika dididik cucunya, dia mengatakan iya nggak apa-apa, anak merawat. Kenapa? Karena ibu sudah nggak punya siapa-siapa kecuali engkau. Takut kalau nolak nggak dikasih santunan sama anak, nggak dikasih duit sama anak. Hati-hati jemaah. Harta milik anak itu milik orang tua. Jadi jangan sampai ketika sukses orang tuanya didatangkan dari kampung, yang bapak suruh jadi tukang taman, suruh jadi supir, yang ibu suruh ngurusin anak-anaknya. Jangan sampai. Kecuali itu dengan keriduan mereka dan anak rasakan berat. Ya. Kadang-kala nenek suruh gendong anaknya. Padahal hukum dia sudah lelah ketika gendong kita. Sekarang kita kasih beban lagi gendong anak kita. Alasan perlu dipertimbangkan hal itu. Perlu dipertimbangkan demi kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Jangan terlalu ambisi untuk mengumpulkan dunia ini, karena sejatinya rezeki kita sudah dicatat, sudah selesai. Ada Allah wa'alaikum salam. Kita bisa sampaikan, kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah maghfir lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila yang sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.